Nah, jadi teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Bang Edi di channel Yuka Auto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan masalah faktor yang bisa membuat burung anggungan, mau dia perkutut, mau dia tekukur, kenapa dia bisa gacor, teman-teman. Ya, kenapa dia bisa gacor? Itu cuma ada 2 poin. Cuma ada 2 garis besar yang bisa membuat dia gacor, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah burung itu bisa gacor, khusus burung anggungan ya. Yang pertama, dia itu punya rasa nyaman. Punya rasa nyaman. Baik dari tempat tinggal ataupun dari ownernya sendiri. Yang pertama nyaman, teman-teman. Kalau burung itu sudah nyaman, kalau bahasa kerennya itu, bahasa anak zaman sekarang itu jinak. Burungnya sudah jinak, sudah tidak gelabakan lagi, di sangkar layangnya pun di tempatnya tinggal sudah nyaman, di suasana rumah kita juga sudah nyaman, dengan kita selaku ownernya juga dia sudah nyaman, sudah kenal. Itu poin yang pertama, dia nyaman. Yang kedua, harus ada faktor pendukung, teman-teman. Faktor pendukung agar burung kita itu setelah nyaman dia bersuara, yaitu umur yang mapan. Mengapa selalu saya katakan kalau mau melihara burung itu usahakan dari hasil mikat tanah, kalau dia tekukur ataupun berkutut, pikat ranting juga bisa. Mengapa alasannya harus dipikat? Karena hanya burung jantan dan berumur itu, terutama yang berumur ya, yang berani menghampiri atau mendekati pikat. Karena begini teman-teman, mengapa dia harus umurnya mapan? Karena umur mapan itu di dalamnya terkandung mental yang bagus, mental yang besar, mental yang kuat. Nah, jadi itu teman-teman, 2 hal itu tadi yang sangat berpengaruh untuk burung itu gacor. Jadi teman-teman jangan pernah percaya kalau dengar sebuah pendapat seseorang mengatakan bahwasanya burung harus dikasih ini biar gacor, burung harus dikasih itu biar gacor. Misal ya, harus dikasih air kencur, harus dikasih lada ataupun merica, harus dikasih undur-undur, terus harus dilakukan pengembunan, terus banyak macam teman-teman. Kasih jamu ini, kasih resep itu, ini itu. Jangan percaya. Jangan percaya. Itu tidak akan membuat burung itu gacor. Tidak akan membuat. Saya berani taruhan. Apalagi sistemnya, kalau dia sistemnya kayak obat ya, kayak obat doping gitu, apa dia suplemen atau pokoknya berjenis obat-obatan, mau dia tetesan untuk air minum, mau dia apalah itu jenisnya. Ada yang juga menggunakan tolak angin dicampur dengan millet. Kalau dia bersifat sementara, mungkin ya teman-teman ya, mungkin bisa dia gacor. Tapi tentunya burungnya harus nyaman dulu. Kalau burung masih gelabakan, burung masih giras, burung juga masih muda bener, misalnya baru umur 2 tahun dari anakan, itu nggak akan mau minyak angin itu kita tumpahin ke dalam kandang itu 1 ember tolak angin itu nggak akan gacor, teman-teman. Atau burungnya masih gelabakan, belum jinak, belum nyaman, mau undur-undur 1 baskom kita masukin ke mulutnya, nggak bakal dia mau gacor. Jadi jangan pernah terbius ya, jangan pernah terbius dengan pendapat-pendapat yang mengatakan harus kasih ini, harus dikasih itu biar burung digacor. Saya bukan mematahkan atau menyalahkan pendapat seperti itu, bukan. Mungkin betul bisa membuat gacor, di samping dia mungkin yang beliau itu maksud burungnya sudah nyaman mungkin ya, tapi dia tidak menjelaskan di belakangnya itu burung nyaman, burung sudah umur mapan. Tapi terkadang saya melihat burung harus begini, burung harus kasih itu. Kalau mau gacor burung kasih ini, nih rahasianya.
Itu nggak ada kayak gitu teman-teman, nggak ada di dunia real itu, nggak ada kayak gitu, nggak ada gitu-gituan. Sudah saya bilang, mau itu misalnya ya dikasih merica atau bawang putih misalnya atau kacang hijau, itu mau dia satu karung kita masukin ke mulutnya barang itu nggak akan. Arti kata ya, arti kata nggak akan membuat dia gacor. Kalau mendorong, kalau kalimatnya itu mendorong agar cepat berbunyi, agar cepat gacor, agar cepat birahi, ya masuk akal. Karena di situ mengapa masuk akal? Misal di dalam kacang hijau itu terdapat vitamin-vitamin yang bisa mendorong kesehatannya semakin pesat, semakin cepat, atau birahinya semakin cepat, atau undur-undur. Wallahualam ya, kita nggak tahu di dalam undur-undur itu ada apa kandungannya. Yang jelas efeknya undur-undur itu kan panas. Bisa jadi kalau kita kasih undur-undur dengan hitungan jumlah undur-undurnya pas, itu badan burung sehat karena hangat. Bisa jadi mental bersuaranya itu tumbuh keluar, membantu dia agar cepat bersuara. Kalau yang sudah gacor, dia harapan semakin gacor. Tapi kalau kalimatnya burung langsung gacor dalam hitungan hari dikasih ini nih, burung langsung gacor dikasih ini, itu nggak ada. Jangan pernah percaya. Apalagi kalau dia berjenis kayak suplemen atau dia kayak jenis doping begitu, jangan. Saya malah berpendapat takutnya burung itu gacor dalam hitungan ada waktunya, atau atau kalau lebih tepatnya itu bersifat sementara, teman-teman. Jadi kalau kekuatan obat itu hilang, dia nggak akan gacor. Karena biasanya obat-obat kayak gitu dia mendongkrak, cuma mendongkrak, sama seperti orang, maaf benar ngomong, pakai obat-obat yang terlarang. Dia akan gacor, dia akan aktif selama obat itu ada. Biar obatnya habis, udah nggak ada guna, kayak orang sakit. Ya jadi itu teman-teman ya, faktor yang mempengaruhi burung cepat gacor ataupun bisa gacor itu cuma dua. Boleh teman-teman pelajaran di mana saja. Kita berbicara real ya, bukan berbicara teori. Kita berbicara pengalaman kita yang biasa melihara dari nol. Karena kami di sini para pecinta proses, teman-teman. Ini perkutut ini dari bahan. Dengan saya ini sudah hampir 4,5 tahun dari bahan hasil pikatan. Jadi inilah saya buktikan langsung bahwasanya burung itu akan gacor kalau dia udah nyaman dan tentunya umurnya sudah mapan. Saya juga kalau memang ada yang nanya dari mana sampean tahu burung itu nyaman kok bisa gacor, ya saya tahu. Karena burung ini bertahun-tahun sama saya. Dari bahan itu prosesnya. Pertama proses itu dia mau nyaman itu seperti apa, dia sudah mulai jinak itu bagaimana, kelakuan dia seperti apa. Ya, kalau kita yang para pecinta proses pasti tahu teman-teman, tidak perlu saya jelaskan. Dan senangnya itu dan rasa tahu kita itu di saat kita punya peliharaan dari nol, dari bahan, terus dia tiba-tiba ada ciri-ciri sudah mau jadi, sudah mau gacor tuh. Salah satu seperti ini. Dia sendawa. Teman-teman ya. Dia sendawa, walaupun sendawa sendiri tanpa kita dekati, itu udah ciri-ciri itu. Dia udah mulai nyaman dengan tempat dia tinggal. Nah itu teman-teman, cuma 2 poin. Jangan pernah mau tertipu, jangan pernah mau ini. Saya bukan menjatuhkan pendapat-pendapat orang lain. Mungkin saudara-saudara kita itu menyampaikan pendapat tanpa penjelasan di bawah. Tanpa penjelasan. Mungkin yang mereka maksud itu burung yang sudah mapan, burung yang sudah jadi. Kalau kita kasih undur-undur makin mantap. Betul, makin mantap. Tapi burungnya harus sudah jadi. Dan juga porsi pemberian undur-undurnya harus kita jelaskan biar tidak salah kaprah, karena undur-undur itu sifatnya panas. Kalau terlalu berlebihan itu malahan burungnya macet, bukan bersuara, teman-teman ya. Itu teman-teman ya, sekali lagi saya bukan menjatuhkan, saya yang menjelaskan agar teman-teman yang lain tahu versi aslinya di dunia nyata itu seperti apa. Cuma 2 poin itu yang bisa membuat burung nyaman. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan menjatuhkan, bukan pula mau mematikan rezeki orang lain.
tapi saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari dari selama ini berproses, bukan beli-beli belum jadi, teman-teman. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.